Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Mestiana Sari dengan nomor induk mahasiswa 85697272008 berasal dari Pemda Kalenjo. Untuk pertemuan kali ini saya akan membawakan tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Kemudian sebelum memulai pembelajaran kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk ke tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema ciri-ciri makhluk hidup. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali terdapat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, kemudian bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Agar kalian lebih bisa memahami, ada di subtema 1 gambar, ada beberapa gambar. Itu ada anak-anak yang sedang bermain. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki, sedangkan burung terbang menggunakan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, dan lain-lain. Kemudian makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, tumbuhan bernapas dengan stomata. Kemudian makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati dan tidak akan mengalami pertumbuhan. Sekarang kalian lihat halaman 2 di pembelajaran 1. Itu ada lagu cicak-cicak di dinding. Pada lagu tersebut ada notasi not yang tinggi dan juga rendah. Namun pada umumnya polanya memiliki pola yang sama. Kemudian kalian dapat membedakan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, kemudian membandingkan ciri-ciri cicak dan ikan. Contoh kolomnya ada di halaman 5. Kalian bisa kerjakan. Kemudian setelah kalian membandingkan gambar cicak dan ikan, akan ada perbedaan. Yang pertama, cicak itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga dengan cara bertelur. Kalau ikan bertelurnya dalam jumlah yang banyak, begitu juga dengan cicak. Sekarang kita masuk ke matematika dengan lambang bilangan. Misalnya Ibu tuliskan, maka akan dibaca 1000. Kalian bisa lihat di halaman 6. Kemudian kalian juga bisa mengurutkan bilangan. Misalnya mengurutkan bilangan dari 1000, 1500, 2000,
3.000. Dari beberapa yang Ibu sampaikan sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oh, sudah mengerti ya. Kalau begitu kalian bisa mengerjakan halaman 5 menuliskan ciri-ciri cicak dan juga ikan, dan juga ada di halaman 7. Perhatikan bilangan-bilangan berikut, susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil hingga terbesar, itu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Silakan kalian kerjakan. Jika sudah kalian kerjakan, kumpul dan Ibu akan nilai. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Ada, Bu. Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Tentang makhluk hidup. Nah, Iya. itu ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan bertelur dan beranak itu bagaimana, Bu, ciri-cirinya? Kalau ciri-ciri makhluk hidup yang bertelur, ada juga yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Misalnya seperti ayam itu bertelur, dia berkaki 2. Kemudian kalau ikan, dia hidup di air, dia bertelur. Kalau yang beranak, ada juga yang hidup di air dan juga ada yang hidup di darat. Contohnya kerbau beranak. Kemudian kalau yang hidup di laut itu contohnya buaya atau ikan hiu ya, itu yang melahirkan kayaknya. Buaya bertelur atau beranak? Bertelur, Bu. Buaya bertelur ya? Telur. Kalau ikan paus beranak kayaknya. Beranak. Biasanya membedakannya hanya dari ada hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air yang bertelur dan beranak. Contohnya kalau yang bertelur yang bisa hidup di darat dan di laut, di air dan di darat itu katak ya, amfibi salah satunya. Kemudian kalau yang bisa hidup di darat dan juga di air yang beranak, contohnya apa ya? Kira-kira apa ya contohnya yang bisa hidup di air dan di darat? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak apa kira-kira jawabannya? Kalau buaya bertelur, kemudian kalau ikan dibawa terlalu lama ke darat, kayaknya nggak ada ya, cuma amfibi ya contohnya. Iya. Yang bisa hidup di darat dan di air. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas dan paham tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bilangan? Paham. Oke, kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan tugasnya. Nanti setelah selesai dikumpulkan akan Ibu nilai. Baiklah anak-anak, ini sampai sini pembelajaran kita hari ini. Jika nanti akan ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Mungkin ada yang kurang paham cara pengerjaannya, silakan Ibu tanyakan. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.